warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Haikal Al-Faruqi akan memaparkan hasil rangkuman dari artikel yang berjudul The Effectiveness of Social Distancing in Mitigating COVID-19 Spread, Modeling Analysis. Nah, rangkuman yang saya buat ini akan saya sajikan dalam bentuk video talk show. Kalian penasaran? Kita simak videonya. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Haikal Al-Faruqi dalam acara Showtime. Kali ini kita mengundang Mr. George Emil dari Universitas Simonsi Australia Barat. Kita sambut Mr. George. Selamat pagi Mr. Apa kabar? Pagi, kabar baik. Begini Mr. Saya telah membaca artikel yang Mr. buat yang berjudul The Effectiveness of Social Distancing in Mitigating COVID-19 Spread, Modeling Analysis. Nah, bisakah Mr. menjelaskan sedikit tentang artikel tersebut? Baiklah, saya akan membahas mulai dari pengantarnya. Sesuai judulnya, artikel ini membahas tentang social distancing dalam penanganan COVID-19. Nah, COVID-19 ini virus baru yang datang dari Wuhan, China. Karena ini virus baru, jadi kita belum memiliki cara langkah-langkah untuk menanganinya. Jadi, pemerintah China itu yang tadinya sedang tahun baru Imlek, dan tahun baru Imlek itu semua kegiatan ditutup. Nah, karena adanya virus ini, penutupan semua kegiatan itu dilanjutkan. Sekolah ditutup, diliburkan, tempat kerja diliburkan, semuanya kegiatan sosial yang berhubungan dengan kontak fisik diliburkan. Nah, mengingat penyebaran COVID-19 di seluruh dunia, otoritas kesehatan umum memerlukan panduan untuk mengurangi penyebarannya. Nah, dalam artikel yang saya buat ini, saya menyajikan hasil analisis berbasis model yang luas tentang efektivitas social distancing ini. Karena belum ada vaksin yang ditemukan untuk mengatasi coronavirus ini. Dengan menggunakan data transmisi awal dari epidemi COVID-19 ini, kami menyesuaikan parameter dalam model simulasi berbasis individu dari komunitas Australia untuk mencerminkan karakteristik COVID-19 ini. Dan menerapkan model tersebut untuk mengevaluasi efektivitas berbagai intervensi social distancing. Kami juga mempertimbangkan langkah-langkah mitigasi ini dengan skenario terburuk. Untuk metodenya sendiri seperti apa, Mister? Untuk metodenya sendiri kita melakukan permodelan simulasi berbasis komunitas di sebuah kota di Australia dengan menangkap demografi dan pola pergerakan individu di kota tersebut. Nah, dengan karakteristik penularan COVID-19, kita mengevaluasi efektivitas social distancing ini. Untuk langkah-langkah social distancingnya sendiri seperti apa, Mister? Untuk langkah-langkah social distancingnya sendiri ada 4. Yang pertama, penutupan sekolah, terus penutupan tempat kerja, lalu ada isolasi kasus, dan yang terakhir ada pengurangan kontak fisik di antara lingkungan masyarakat. Dalam permodelannya sendiri kan menggunakan social distancing. Nah, tujuannya social distancing itu untuk apa, Mister? Untuk tujuan intervensi social distancing ini, yaitu untuk mengurangi penularan virus. Lalu yang kedua untuk mengurangi kasus harian virus COVID-19 ini. Tadi kan Mister sudah melakukan permodelan untuk mengukur tingkat keefektifan social distancing ini. Nah, bagaimana hasilnya, Mister? Apakah social distancing ini efektif dalam menghadapi COVID-19 atau tidak? Tapi tahan dulu jawaban Mister setelah pesan-pesan berikut ini. Teman-teman, salah satu upaya untuk menghindari virus corona adalah tidak berjabat tangan dahulu untuk sementara, karena virus corona dapat menular lewat sentuhan. Untuk hasilnya sendiri efektif karena pengurangan tertinggi dalam tingkat serangan infeksi ini dicapai dengan aktivitas cepat dari semua intervensi jarak sosial yang tersedia, dan juga dengan tingkat kepatuhan masyarakat yang tinggi. Nah, biar jelasnya, mari kita lihat grafik ini. Nah, di sini ada gambar 1, yaitu kurva epidemi keterlambatan 10 minggu untuk kota Perth. Gambar 1 ini mengilustrasikan pertumbuhan dalam kasus-kasus sebelum aktivasi intervensi social distancing ini. Yang warna kurva hijau yang meningkat nih,
dan bagaimana aktivasi strategi gabungan yang kuat pada minggu ke-10 dengan cepat mengurangi jumlah kasus harian dari sekitar hari ke-79 dan selanjutnya. Terus untuk semua intervensi mengurangi 70% kasus coronavirus ini yang warna putus-putus biru ini. Lalu diikuti oleh peningkatan isolasi kasus atau karantina mandiri yang warna ungu ini. Lalu dilanjut oleh pengurangan kontak komunitas menyebabkan pengurangan kasus sebesar 50% yang warna putus-putus biru dan 90% absensi di tempat kerja. Sisanya 30% pengurangan kontak komunitas. Lanjut, di sini ada gambar 2 dan gambar 3 yang menyajikan kurva epidemi untuk kasus infeksi dengan penundaan aktivasi 1 dan 5 minggu. Untuk skenario penundaan aktivasi singkat ini, kedua strategi intervensi gabungan efektif dalam mencegah epidemi yang terjadi. Yang warna garis hijau datar nih. 70% pengurangan kontak di seluruh komunitas adalah tindakan intervensi tunggal yang paling efektif. Dan peningkatan isolasi kasus dan pengurangan 50% dalam kontak masyarakat juga terlihat sangat efektif dalam mengurangi pertumbuhan jumlah kasus dan menunda puncak epidemi. Lalu ada gambar 4 yang menunjukkan bagaimana social distancing yang kuat ini menggabungkan semua langkah-langkah social distancing, yakni dapat mengurangi infeksi pada orang tua menjadi hampir nol. Pengurangan 70% dalam kontak komunitas yang garis biru putus-putus ini adalah tindakan intervensi tunggal yang diprediksi mengurangi infeksi harian maksimum. Lalu pengurangan kontak komunitas 50% yang titik biru dan peningkatan isolasi kasus yang abu-abu juga terlihat efektif dalam mengurangi puncak kasus dan meratakan serta memanjangkan kurva epidemi ini. Telah jelas dari hasil yang dihasilkan oleh model simulasi kami ini bahwa waktu dan kekuatan langkah-langkah social distancing ini memiliki efek besar dalam mengurangi jumlah orang yang terinfeksi coronavirus ini dalam situasi pandemi. Pada kenyataannya, kecil kemungkinan kedatangan awal kasus infeksi suatu komunitas akan teridentifikasi dalam beberapa hari. Ini menunjukkan bahwa penundaan mungkin diharapkan jika menunggu diagnosis terjadi sebelum aktivasi tindakan mitigasi. Untuk waktu pengaktifan social distancing ini merupakan tantangan bagi otoritas kesehatan masyarakat negara masing-masing. Karena pada dasarnya setiap negara tidak mungkin menerapkan social distancing ini dalam waktu yang bersamaan. Perlu waktu dan persiapan untuk melakukan social distancing ini. Berdasarkan modelan kami ini, hasilnya menunjukkan bahwa dua social distancing yang telah dilakukan ini sangat efektif, yaitu isolasi kasus dan pengurangan 70% kontak di masyarakat. Nah, untuk pengurangan 70% di kontak masyarakat ini bisa kita tingkatkan menjadi 90%. Berdasarkan permodelan yang kami buat ini menunjukkan bahwa penutupan sekolah itu kurang efektif karena pada dasarnya anak-anak itu tidak hanya melakukan kontak di sekolah, tapi anak-anak itu masih bisa melakukan kontak dengan lingkungan yang lain. Jadi berdasarkan model yang kami buat ini, penutupan sekolah itu hanya menunjukkan pengurangan 30% kontak masyarakat anak-anak tersebut. Mengevaluasi keefektifan intervensi social distancing ini berdasarkan apa yang terjadi di Korea Selatan sana. Di Korea Selatan sana, keefektifan social distancing ini sangat kuat karena didukung oleh masyarakatnya yang sangat patuh terhadap anjuran pemerintah sendiri. Wah, terima kasih banyak Mister atas penjelasannya. Nah, dari Mister sendiri, ada tidak sih saran untuk masyarakat di rumah mengenai social distancing ini? Mungkin saran saya untuk masyarakat di rumah dalam menghadapi COVID-19 ini yang pertama, jaga kesehatan, rajin berolahraga, jaga kebersihan dengan cuci tangan. Yang keempat, hindari kontak fisik atau social distancing. Yang kelima, jangan beraktivitas di luar, dan apabila sangat perlu beraktivitas di luar, gunakan masker. Lalu yang keenam, selalu berdoa agar COVID-19 ini cepat berakhir. Kita cukupkan diskusi kita pada pagi hari ini. Saya Ahmad Haikal Faruqi pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.